Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan etika profesi IT dalam dunia internasional. Dalam dunia profesional. Pertama, pengertian etika profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pesan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Etika sendiri juga berarti watak atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. 1. Ilmu apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salahnya dianut satu golongan masyarakat. Atau etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesi adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Selanjutnya, etika profesi bidang IT. Dalam lingkup IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam berkaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. User dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Implementasi etika profesi. Dengan posisi tenaga kerja di bidang teknologi informasi atau TI yang sangat bervariasi karena menyesuaikan dengan skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sulit untuk mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Tetapi setidaknya kita dapat mengklasifikasikan tenaga kerja di bidang teknologi informasi tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya. Yang pertama, kelompok pertama yang mereka yang bergelut di dunia perangkat software, perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkup kelompok ini terdapat pekerjaan seperti misalnya sistem analis. Sistem analis merupakan yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada tentang kelebihan dan kekurangan, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Web designer adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu objek pembuatan aplikasi berbasis web. Ketiga, ada programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rencana sistem analis, yang itu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Web programmer, orang yang bertugas mengimplementasikan rencana web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, sering disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Networking engineer adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting dan lain-lain. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP operator, adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik, data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrator merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem,
memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. MIS Director merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik hardware, software, maupun sumber daya manusianya, dan lain-lain. Kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Nah, ini adalah contoh studi kasus pelanggaran pada etika di bidang teknologi informasi. Di Surabaya, 2 orang dalam pajak kini harus berurusan dengan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Edwin Kasih, penagihan KPP Rungkut, dan Dino Artanto, OC atau operator konsul. KPP Mulyorejo harus menyusul rekannya Suhartanto yang telah ditahan. Ini setelah Edwin dan Dino ditangkap polisi kemarin. Hingga tadi malam, keduanya masih menjalani pemeriksaan. Statusnya masih belum diperiksa, kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo. Keduanya ditangkap berdasarkan nyanyian Suhartanto, mantan juru tagih KPP Rangkut yang kemudian berdinas di KPP Karangpilang, tapi kini mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya. Suhartanto menyebut bahwa Dino adalah operator utama pengubahan database untuk kejahatan tersebut. Sedangkan Edwin adalah alasan Suhartanto, saya tak mungkin melakukan atau mengubah nama wajib pajak atau RET bila tidak mendapat order dari atasan saya. Buktinya saya hanya mendapat bagian 50 juta, kata Suhartanto. Sementara Dino disebut Suhartanto sebagai programmer pajak paling andal di Surabaya. Dia sangat pandai, apalagi dia mantan programmer pusat, urainya. Menurut dia, sistem teknologi informasi perpajakan yang saat ini mulai digunakan sejak 2004 dan itu tidak pernah diupdate. Melihat perkembangannya harus ada perubahan, ucap Anwar. Anwar juga menyebutkan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan dan pemberi saksi kepada oknum-oknum yang bersalah. Itu semua adalah tugas Inspektorat Pajak yang telah memulai melakukan pemeriksaan. Kita harus belajar dari semua kasus, ucap Anodio. Seperti diberitakan, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap mafia pajak di Surabaya dan menahan 10 orang, serta satu diantaranya adalah orang dalam pajak, yaitu Suhartanto. Sedangkan 4 modus lainnya semua murni melibatkan orang dalam. Bahkan dalam pengakuannya, Suhartanto menyebut sampai menembus database pajak dan mengubah isinya. Kendati belum dipastikan kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Tidak bisa diubah di bagian lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jatim Iken Dwi Jugiasteadi membantah jika database DJP bisa dijebol. Menurut mantan Direktorat Informasi Perpajakan itu, pengubahan data hanya bisa dilakukan oleh pusat, seperti modus yang dilakukan oleh mengcopy data baru diubah data yang ada, tuturnya. Sedangkan database Direktorat Pajak tetap dan Ken menyebut modus tersebut baru diketahui jika WP dan STP setoran atau setoran tagihan pajak. Begitu juga tentang pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Jadi oknum pajak melakukan penipuan dan pemalsuan kepada WP, tegas Bapak 4 anak itu. Kemarin, Kanwil DJP Jatim 1 mendapat kunjungan dari Komite Pengawasan Perpajakan yang dipimpin oleh Ketua Anwar Supriyadi, mantan Dirjen Bea dan Cukai. Itu meminta penjelasan kepada Ken tentang Suhartanto. Mengatakan dia selalu menggunakan Dino karena tak sembarang programmer bisa nembus sistem database pajak, dan Dino melakukannya, imbuhnya. Selain berdasarkan keterangan Suhartanto, polisi juga mempunyai bukti lain, yakni ketetapan pajak yang disita dari tangan Suhartanto. Itu cukup beruntung, pasalnya bandelan ketetapan pajak tersebut sebenarnya berniat dimusnahkan menurut AKBP Anom Wibowo. Berdasarkan keterangan Suhartanto, pemerintah menyiapkan bandelan ketetapan pajak tersebut berdasar dari Ewin. Isinya itu berupa daftar wajib pajak yang asli yang sebelum diganti namanya. Katanya Edwin berharap dengan dilenyapkan data-data tersebut maka sudah tak ada lagi jejak kejahatan yang bisa terlacak. Namun Suhartanto tak segera melenyapkannya dan Polrestabes Surabaya keburu menyita terlebih dahulu. Selain itu, Polrestabes Surabaya juga mengatakan berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jatim 1 untuk sharing data soal validasi tersebut. Kami sungguh berharap kerjasama yang baik dengan kantor pajak karena tentu semua ingin agar kasus ini terungkap dengan tuntas, papar AKBP Anom. Nah, solusinya untuk menghilangkan risiko dari pembobolan suatu sistem pada website tersebut atau database tersebut, dibutuhkan suatu perubahan atau melakukan suatu upgrade ke sistem yang lebih terbaru. Untuk
keamanan yang lebih baik. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu etika profesi adalah sistem hidup berupa keadilan yang memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kedua, seorang profesional TI tidak dapat membuat program semaunya. Ada hal yang harus diperhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan untuk kliennya. User dapat menjamin keamanan atau security tersebut dari hacker atau kejahatan-kejahatan lainnya. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.